Halo semuanya, selamat datang di misi kita yang paling seru, menjadi detektif data. Nah, tugas kita hari ini adalah mengubah tumpukan angka yang aduh bikin pusing jadi cerita visual yang keren banget. Dan kita bakal pakai alat rahasia kita, yaitu diagram batang. Udah siap? Yuk kita mulai petualangannya. Kamu pernah nggak sih lihat daftar nama sama angka yang panjang banget sampai kepala rasanya mumet? Kayak lagi baca tulisan yang acak-acakan nggak ada artinya sama sekali kan? Nah, disitulah peran seorang detektif data dibutuhkan. Coba lihat ini, di sebelah kiri, wah data mentah yang berantakan banget. Banyak nama, banyak hobi, pusing deh. Tapi, lihat apa yang terjadi kalau detektif data beraksi. Jeng-jeng! Di sebelah kanan, data yang sama langsung berubah jadi gambar yang super jelas. Otak kita bisa langsung ngerti ceritanya cuma dalam hitungan detik. Keren kan? Oke, jadi ini dia misi resmi buat kamu, agen baru. Misi kamu adalah membawa ketertiban ke dunia data yang membingungkan ini. Kamu bakal jadi pahlawan yang bikin informasi jadi gampang dimengerti sama semua orang. Setiap detektif hebat itu kan butuh alat andalan ya. Nah, kalau Sherlock Holmes punya kaca pembesar, kamu punya diagram batang. Ayo, kita kenalan lebih dekat sama alat detektif utama kamu ini. Jadi, apa sih diagram batang itu? Gampangnya gini, ini tuh gambar yang pakai batang buat nunjukin jumlah sesuatu. Coba bayangin deh, kayak menara pensil. Makin tinggi menaranya, artinya makin besar angkanya. Simpel banget kan? Nah, sama kayak alat lainnya, alat detektif ini juga punya bagian-bagian penting. Pertama, ada judul. Ini yang ngasih tahu kita lagi nyelidikin apa. Terus ada sumbu tegak yang ke atas itu buat nunjukin berapa banyak. Di bawahnya ada sumbu mendatar, ini nunjukin apa aja datanya. Dan tentunya bintang utamanya, batang-batang itu sendiri. Oke, detektif, waktunya latihan. Kita bakal belajar bareng langkah-langkah utama buat bikin diagram batang kamu sendiri. Siap? Perhatiin baik-baik ya. Langkah pertama, kumpulkan. Kamu cari dan hitung data atau benda-benda seru di sekitar kamu. Kedua, tabel. Tulis semua hasil hitunganmu di tabel biar rapi. Ketiga, dan ini penting banget, skala. Pilih lompatan angka yang pas buat sumbu tegakmu. Terakhir, yang keempat, batang. Gambar deh balok-baloknya sesuai angka di tabel. Tapi tunggu sebentar. Dari 4 langkah tadi, ada satu yang super duper penting. Kenapa ya langkah skala itu krusial banget? Emangnya apa yang bakal terjadi kalau kita salah bikin skala? Nah, ini dia jawabannya. Coba lihat yang di kiri, itu salah. Lompatan angkanya berantakan. Dari 0 ke 2, terus 9, terus 10, loncat ke 50, kacau. Skala yang nggak konsisten itu bisa bikin diagram kamu seolah-olah bohong loh. Detektif sejati kan harus jujur sama datanya. Makanya kita harus selalu pakai cara yang benar, kayak di sebelah kanan. Jaraknya harus sama dan teratur. Wih, kamu udah jago nih yang dasar-dasar. Waktunya naik level detektif. Sekarang kita bakal pelajari alat yang lebih canggih lagi. Diagram batang ganda. Ini buat kasus-kasus yang lebih menantang. Terus, kapan kita pakai alat canggih ini? Nah, ini kita pakai pas mau bandingin 2 kelompok data sekaligus. Contohnya, jumlah siswa laki-laki dibanding siswa perempuan di tiap kelas. Dan yang paling penting, jangan pernah lupakan legenda. Tanpa legenda, kita nggak bakal tahu warna biru itu buat siapa dan warna merah buat siapa. Legenda itu kunci rahasianya. Yuk kita bedah perbedaannya. Kalau diagram tunggal, tujuannya buat lihat jumlah total. Nah, diagram ganda itu buat bandingin 2 kelompok. Keduanya sama-sama punya 2 sumbu, tapi kalau soal keterangan warna atau legenda, diagram ganda itu wajib punya. Soal tingkat kesulitan, ya diagram ganda sedikit lebih menantang. Tapi detektif hebat kan suka tantangan ya kan? Baiklah, kamu sudah melewati semua pelatihan. Sekarang waktunya ujian terakhir buat jadi detektif data bersertifikat. Ayo kita lihat seberapa jago kamu sekarang. Tenang aja, kamu pasti bisa. Oke, tantangan pertama, bagian dari diagram batang yang nunjukin jumlah atau banyaknya data, itu disebut apa ya? Coba inget-inget bagian mana yang isinya angka-angka buat ngitung. Dan jawabannya adalah C, sumbu tegak. Betul banget, sumbu yang berdiri tegak itu tugasnya selalu buat menghitung ada berapa banyak. Keren? Lanjut ya. Tantangan detektif nomor 2. Kalau data nunjukin ada 12 siswa yang suka bakso, berarti tinggi batangnya harus kita gambar sampai di angka berapa? Jawabannya adalah B, 12. Tepat sekali. Ini aturan dasarnya.
tinggi batang harus selalu pas sama jumlah data aslinya. Simple dan logis. Kamu luar biasa. Oke, tantangan pamungkas. Di grafik tabungan ini, batang biru punya Adi lebih tinggi daripada batang merah punya Ani. Nah, itu artinya apa? Apakah tabungan Ani lebih banyak atau sama aja? Atau jangan-jangan tabungan Adi yang lebih banyak? Jawaban yang benar adalah C. Tabungan Adi lebih banyak dari Ani. Ingat kan prinsip menara pensil tadi? Batang yang lebih tinggi itu artinya nilainya lebih besar. Selesai, kamu lulus ujian dengan nilai sempurna. Jadi, ayo kita rangkum sebentar. Poin pentingnya ada 3. Pertama, diagram batang itu ngubah angka jadi gambar. Kedua, sumbu tegak dengan skala yang benar itu kunci akurasi. Dan ketiga, diagram ganda itu alat super buat bandingin 2 kelompok data. Kasus ditutup. Selamat ya detektif. Kamu sekarang udah resmi menguasai seni mengubah angka-angka mentah jadi cerita visual yang punya makna. Nggak ada lagi deretan angka yang bisa sembunyiin rahasianya dari kamu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buatmu detektif. Kira-kira misi apa selanjutnya yang bakal kamu ambil? Misteri data apa di sekitarmu yang siap buat kamu pecahkan? Dunia ini penuh data yang nunggu ceritanya diungkap. Selamat bertugas!